Sama-sama kita bagi 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Jadi 0,5 pecahan biasanya adalah 1/2. Kita rubah dulu menjadi 5/10 karena satu angka belakang koma berarti per 10. 5/10 bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. 1/2. Setelah kita sederhanakan pecahan desimalnya, lalu tinggal kita laksanakan operasi penjumlahan. 2/3 ditambah 1/2. Lalu kita samakan penyebutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Untuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan desimal harus kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Kalau dia satu angka belakang koma, berarti kita rubah menjadi pecahan per 10. Kalau dua angka belakang koma per 100, kalau tiga angka belakang koma per 1000, dan seterusnya. Kalau kita rubah ke pecahan biasa, lalu kalau bisa sederhana, kita sederhanakan dulu. Kalau sudah sederhana, lalu kita lakukan operasi penjumlahan dengan pecahan biasa. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Yaitu soal yang pertama, 1/2 ditambah 0,2. Kita rubah dulu 0,2 menjadi pecahan biasa. Kita lihat, satu angka belakang koma, berarti per 10, berarti 2/10. 2/10 bisa kita sederhanakan, yaitu 2/10 sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. Jadi 2/10 atau 0,2 pecahan biasanya setelah kita sederhanakan adalah 1/5. 0,2 menjadi 2/10. 2/10 bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. Jadi 1/5. Setelah kita sederhanakan, lalu kita laksanakan operasi penjumlahan, yaitu 1/2 ditambah 1/5. Masih ingat video sebelumnya? Caranya kita samakan dulu penyebutnya. Kalau sudah sama penyebutnya, lalu kita jumlahkan pembilangnya. Caranya kita kalikan penyebut kali penyebut. 2 kali 5, 10. Berarti penyebutnya adalah 10. Lalu tinggal kita kali silang. 1 kali 5 dan 2 kali 1. 1 kali 5, 5. Lalu 2 dikali 1, 2. Jadi 1/2 ditambah 1/5 sama dengan 5/10 ditambah 2/10. Caranya 2 dikali 5, 10. Lalu kita kali silang, 1 kali 5, 5. Lalu 2 dikali 1, 2. Karena sudah sama penyebutnya, tinggal kita tambahkan pembilangnya. 5 ditambah 2, 7. Jadi 1/2 ditambah 0,2 sama dengan 7/10. Bisa dipahami ya adik-adik ya, untuk pembahasan soal yang pertama, yaitu kita rubah pecahan desimal 0,2 menjadi pecahan biasa, yaitu 2/10. Lalu kita sederhanakan, 2/10 dibagi, sama-sama kita bagi 2. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. 1/5. Setelah kita sederhanakan pecahan desimalnya, lalu tinggal kita lakukan operasi penjumlahan. 1/2 ditambah 1/5.
Yaitu caranya kita kalikan penyebut kali penyebut. 2 kali 5, 10. Lalu tinggal kita kali silang. 1 kali 5, 5. Lalu 2 kali 1, 2. 5 tambah 2, 7 per 10. Jadi untuk soal nomor 1, 1 per 2 ditambah 0,2 sama dengan 7 per 10. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang kedua, yaitu 2 per 3 ditambah 0,5. Kita jadikan pecahan desimalnya 0,2 menjadi pecahan biasa dulu. 0,25 sama dengan, karena satu angka belakang koma berarti 5 per 10. 5 per 10 bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Jadi 0,5 pecahan biasanya adalah 1 per 2. Kita rubah dulu menjadi 5 per 10 karena satu angka belakang koma berarti per 10. 5 per 10 bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. 1 per 2. Setelah kita sederhanakan pecahan desimalnya, lalu tinggal kita laksanakan operasi penjumlahan. 2 per 3 ditambah 1 per 2. Lalu kita samakan penyebutnya dengan mengalikan saja penyebutnya. 3 dikali 2, 6. Jadi penyebutnya adalah 6. Lalu tinggal kita kali silang. 2 dikali 2, 4. Lalu 3 dikali 1, 3. Jadi 2 per 3 ditambah 1 per 2 sama dengan 4 per 6 ditambah 3 per 6. Setelah sama penyebutnya tinggal kita tambahkan saja pembilangnya. 4 ditambah 3, 7 per 6. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka bisa kita jadikan dia pecahan campuran. Arti 6 kali berapa ya mendekati 7? Yaitu 6 kali 1. Di 1 kali 6, 6. 7 kurang 6, 1 per 6. Jadi 3 per 5, 2 per 3 ditambah 0,5 atau 2 per 3 atau ditambah 1 per 2 sama dengan 1 per 6. Bisa dipahami ya adik ya untuk pembahasan soal yang kedua. 0,5 kita jadikan dia menjadi pecahan biasa berarti 5 per 10 karena satu angka belakang koma berarti per 10. Lalu kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Jadi 1 per 2. Lalu setelah kita sederhanakan, kita laksanakan lagi operasi penjumlahannya. 2 per 3 ditambah 1 per 2. Lalu kita kalikan saja penyebut kali penyebut. 3 dikali 2, 6. Lalu kita kali silang. 2 kali 2, 4. Lalu 3 kali 1, 3. Di 4 per 6 ditambah 3 per 6. 4 ditambah 3, 7 per 6. Lalu tinggal kita sederhanakan karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Kita jadikan dia pecahan campuran. Di 6 kali berapa ya? Mendekati 7, yaitu 6 kali 1. Kita tulis 1. 1 lalu 1 kali 6, 6. 7 kurang 6, 1 per 6. Jadi 2 per 3 ditambah 0,5 sama dengan 1 per 6. Bisa dipahami ya adik ya untuk pembahasan soal 1 dan soal yang kedua. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ketiga, yaitu 3 per 5 ditambah 0,25. 0,25 kita rubah menjadi pecahan biasa. 20 karena 2 angka belakang koma berarti per 100. Jadi 25 per 100. 0,25 sama dengan 25 per 100. 25 per 100 bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi 25. 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Jadi 0,25 sama dengan 1 per 4. Setelah kita laksanakan dirubah ke pecahan biasa, setelah kita sederhanakan, berarti kita laksanakan penjumlahannya lagi. 3 per 5 ditambah 1 per 4.
Caranya kita samakan dulu penyebutnya dengan mengalihkan penyebut. 5 dikali 4, 20. Jadi penyebutnya adalah 20. Lalu tinggal kita kali silang. 3 dikali 4, 3 dikali 4, 12. Lalu 5 dikali 1, 5. Jadi 3 per 5 ditambah 1 per 4 sama dengan 12 per 20 ditambah 5 per 20. Karena sudah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. 12 ditambah 5, 17 per 20. Jadi 3 per 5 ditambah 0,25 sama dengan 17 per 20. Caranya 0,25. Pecahan desimalnya kita jadikan dulu pecahan biasa. Jadi karena 2 angka belakang koma berarti per 100. 25 per 100. Karena 25 per 100 bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 25. 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. 1 per 4. Setelah kita sederhanakan pecahan desimal kita rubah menjadi pecahan biasa, lalu kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Lalu kita laksanakan operasi penjumlahan. 3 per 5 ditambah 1 per 4. Lalu tinggal kita kalikan saja penyebut kali penyebut. 5 dikali 4, 20. Lalu tinggal kita kali silang. 3 dikali 4, 12. 5 dikali 1, 5. 12 per 20 ditambah 5 per 20. Lalu tinggal kita tambahkan saja pembilangnya. 12 tambah 5, 17 per 20. Jadi 3 per 5 ditambah 0,25 sama dengan 17 per 20. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ketiga, yaitu 0,20 ditambah 1 per 4. Berarti 0,20 kita rubah menjadi pecahan biasa. Arti menjadi 20 per 100 karena 2 angka belakang koma. Lalu 20 per 100 bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 20. 20 bagi 20, 1. 100 dibagi 20, 5. Jadi 0,20 sama dengan 1 per 5. 0,20 kita rubah menjadi 20 per 100 karena 2 angka belakang koma. 20 per 100 bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 20. 20 bagi 20, 1. 100 dibagi 20, 5. Jadi 0,20 sama dengan 1 per 5. Lalu kita laksanakan lagi operasi penjumlahannya. Jadi 1 per 5, 0,20 sama dengan 1 per 5 ditambah 1 per 4. 1 per 5 ditambah 1 per 4. Caranya ya kita samakan penyebutnya. 5 dikali 4, 20. Kita kalikan penyebut kali penyebut. 5 kali 4, 20. Lalu kita kali silang. 1 kali 4, 4. Lalu 5 dikali 1, 5. Jadi 1 per 5 ditambah 1 per 4 sama dengan 4 per 20 ditambah 5 per 20. Lalu tinggal kita samakan. Sudah sama penyebutnya, tinggal kita tambahkan pembilangnya. 4 ditambah 5, 9 per 20. Jadi 4 per 20 ditambah 5 per 20 sama dengan 9 per 20. Jadi 0,20 ditambah 1 per 4 sama dengan 9 per 20. Caranya 0,20 kita rubah menjadi pecahan biasa dulu. Berarti 20 per 100. Karena 2 angka belakang koma per 100. Jadi 20 per 100 dibagi. Karena 20 per 100 bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 20. 20 dibagi 20, 1. 100 dibagi 20, 5. 1 per 5. Jadi 0,2 sama dengan 1 per 5. Jadi 0,20 kita rubah jadi 1 per 5 ditambah 1 per 4. Caranya kita kalikan dulu penyebut kali penyebut.
5 dikali 4, 20. Lalu tinggal kita kali silang, 1 kali 4, 4. Lalu 5 kali 1, 5. Jadi 4 per 20 ditambah 5 per 20 sama dengan 9 per 20. Jadi 0,20 ditambah 1 per 4 sama dengan 9 per 20. Bisa dipahami ya adik ya untuk pembahasan soal 1, 2, 3, dan soal yang keempat. Untuk lebih jelasnya kita lanjut untuk pembahasan soal yang kelima. Soal yang kelima yaitu coba 0 0,50 ditambah 3 per 4. 0,50 ditambah 3 per 4. Kita rubah dulu pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 0,50 sama dengan 50 per 100. Karena dua angka belakang koma berarti per 100. Lalu kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 50. 50 dibagi 50, 1. 100 dibagi 50, 2. Jadi 0,50 sama dengan 1 per 2. 0,50 sama dengan 50 per 100 karena dua angka belakang koma. 50 per 100 bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 50. 50 bagi 50, 1. 100 dibagi 50, 2. Jadi 1 per 2. Jadi 1 per 2 ditambah 3 per 4 sama dengan, tinggal kita kalikan penyebut dengan penyebut. Lalu tinggal kita kali silang. 2 dikali 4, 8. Lalu tinggal kita kali silang. 1 kali 4, 4. Lalu 2 kali 3, 6. Jadi 1 per 2 ditambah 3 per 4 sama dengan 4 per 8 ditambah 6 per 8. Karena sudah sama penyebutnya, tinggal kita tambahkan pembilang ditambah pembilang. 4 ditambah 6, 10 per 8. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, jadi kita jadikan pecahan campuran. 8 kali berapa ya? Mendekati 10, yaitu 8 kali 1. 1 kali 8, 8. 10 dikurang 8, 2 per 8. Jadi 0,50 ditambah 3 per 4 sama dengan 1, 2 per 8. Bisa dipahami ya adik ya untuk soal yang kelima. Tinggal kita rubah dulu 0,50 menjadi 50 per 100. Lalu tinggal kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 50 keduanya. Pembilangan bagi 50, penyebut juga kita bagi 50. 50 bagi 50, 1. 100 dibagi 50, 2. 1 per 2. Jadi 0,50 sama dengan 1 per 2. Jadi 1 per 2 ditambah 3 per 4. Lalu kita kalikan 2 kali 4, 8. Lalu kita kali silang, 1 kali 4, 4. 2 kali 3, 6. Jadi 4 per 8 ditambah 6 per 8. 4 ditambah 6, 10 per 8. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita jadikan dia pecahan campuran. Yaitu 8 kali berapa ya? Mendekati 10, yaitu 1. 1 kali 8, 8. 10 dikurang 8, 2 per 8. Jadi 1, 2 per 8. Bisa dipahami ya ya untuk soal yang ke-6. Kita lanjut untuk soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita lanjut nanti ke latihan soal, untuk melihat adik bisa memahami pembelajaran kita pada kali ini. Kita lanjut untuk soal yang ke-6, yaitu 0,75 ditambah 2 per 6. 0,75 ditambah 2 per 6.
Kita rubah dulu 0,75 menjadi pecahan biasa. Menjadi 75 per, karena dua angka belakang koma berarti per 100. 75 per 100 bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 25. Jadi 75 kita bagi 25, 100 juga kita bagi 25. 75 dibagi 25, 3. 100 dibagi 25, 4. Jadi 0,75 sama dengan 3 per 4. 0,75 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 75 per 100. 75 per 100 bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 25. 75 dibagi 25, 3. 100 dibagi 25, 4. Jadi 3 per 4. Setelah kita rubah menjadi pecahan biasa kedua-duanya, lalu tinggal kita laksanakan operasi penjumlahan. 3 per 4 ditambah 2 per 6. 3 per 4 ditambah 2 per 6. Lalu kita kalikan penyebut kali penyebut. 4 dikali 6, 24. Lalu tinggal kita kali silang. 3 dikali 6, 18. Lalu 4 dikali 2, 8. Jadi 18 per 24 ditambah 8 per 24. 18 ditambah 8, 26. 26 per 24. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, bisa kita sederhanakan atau kita jadikan pecahan campuran. Jadi 24 kali berapa yang sama dengan 26, yaitu 1. 1 kali 24, 24. 26 kurang 24, 2 per 24. 1, 2 per 24 masih bisa kita sederhanakan pecahannya menjadi 2. Sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 24 bagi 2, 12. Jadi 0,75 ditambah 2 per 6 sama dengan 1, 2 per 24 atau 1 per 12. Bisa dipahami ya adik-adik ya untuk pembahasan soal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ingat caranya pecahan desimal kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Ingat kalau dia satu angka belakang koma berarti dia per 10, 2 angka per 100, 3 angka 1000, dan seterusnya. Jadi kita lihat contoh yang ke-6, 0,75 karena 2 angka belakang koma berarti per 100, 75 per 100. Lalu sama-sama kita bagi 25. 75 dibagi 25, 3. 100 dibagi 25, 4. Jadi 3 per 4. 3 per 4 ditambah 2 per 6. Kita kalikan penyebut kali penyebut. 4 kali 6, 24. Lalu kita kali silang. 3 kali 6, 18. Lalu 4 kali 2, 8. Karena udah sama penyebutnya, tinggal kita tambahkan pembilang tambah pembilang. 18 tambah 8, 26 per 24. 26 per 24 karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Lalu bisa kita jadikan pecahan campuran. 24 kali berapa yang mendekati 26, yaitu 1. 1 kali 24, 24. 26 kurang 24, 2 per 24. Lalu tinggal kita sederhanakan lagi. Sama-sama kita bagi 2. Bilangan bulatnya tetap kita bikin. 2 bagi 2, 1. 24 bagi 2, 12. 1 per 12. Jadi 0,75 ditambah 2 per 6 sama dengan 1, 2 per 24 atau 1 per 12. Bisa dipahami ya adik-adik ya untuk pembahasan soal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita lanjut untuk pembahasan soal latihan. Silakan adik-adik buat dulu di kertas buramnya juga boleh, di buku latihannya juga boleh. Kalau sudah tahu jawabannya, jangan lupa dituliskan di kolom komentar di bawah tentunya. Tapi kalau adik-adik masih ragu, silakan tonton lagi video kita dari awal tentunya. Kita lanjut untuk 2 buah latihan soal pada video kita kali ini. Soal yang pertama yaitu 1/5 ditambah
0,6. 1/5 ditambah 0,6. Soal yang kedua, 0,35 ditambah 2/3. Soal yang pertama yaitu 1/5 ditambah 0,6. Soal yang kedua 0,35 ditambah 2/3. Silakan adik-adik tulis dulu jawabannya di kertas buram boleh, di buku latihannya juga boleh. Kalau sudah tahu jawabannya, jangan lupa tuliskan di kolom komentar di bawah tentunya. Demikian dulu pembahasan soal kita kali ini, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat, bisa terus membantu proses belajar adik-adik juga tentunya, sehingga adik-adik semakin semangat dan berprestasi juga tentunya. Dukung terus channel pendidikan kita ini supaya bisa terus berkembang, bisa terus mendampingi proses belajar adik-adik juga tentunya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya juga. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya biar semakin banyak orang yang bisa belajar bersama-sama dengan kita tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.